Halo rekan-rekan film investor, saya kembali lagi untuk membagikan referensi saham yang bagus secara fundamental dan valuasinya. Kali ini saya akan membahas satu saham yang banyak di-request oleh subscriber channel Leo Sumadi, yaitu Mitra Panastika Mustika dengan kode saham MPMX. Saham ini memang masuk dalam kategori saham mutiara terpendam yang sudah turn around, dan itu membuat harga sahamnya juga melejit naik sejak akhir tahun lalu. Dan kenaikannya ini memang dikarenakan kinerjanya memang sudah pulih dari krisis COVID-19. Di samping itu, saham ini juga masih bisa membagikan dividen yang sangat besar di tahun pandemi ini dengan dividen yield sebesar 16,31%. Padahal emiten lainnya malah menurunkan yield dividennya untuk menjaga arus kasnya tetap sehat. Nah, pada video ini saya akan membahas secara lebih lengkap fundamental bisnis MPMX, kenapa bisa sampai memberikan dividen yield sebesar itu, lalu prospeknya ke depannya, dan valuasi serta berapa sih harga wajar sahamnya. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar MPMX. Tapi sebelumnya, ada baiknya untuk Anda klik subscribe dulu, sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Dan perlu saya ingatkan bahwa, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Seperti biasanya, supaya kita tidak seperti membeli kucing di dalam karung, ada baiknya saya menjelaskan sedikit saja tentang profilnya. PT Mitra Panastika Mustika dengan kode saham MPMX didirikan oleh William Surajaya pada tahun 1987. Saat ini ada 6 lini bisnis utama yang dijalankan oleh MPMX. Yang pertama adalah MP Mulia. Lini bisnis ini menangani distribusi sepeda motor merek Honda dan suku cadangnya dengan wilayah pasar yang khusus di Jawa Timur dan NTT. Yang kedua, MPM Motor. Lini bisnis ini merupakan dealer resmi yang khusus menjual sepeda motor merek Honda yang tersebar di Jawa Timur dan NTT. Yang ketiga, MPMM Ren. Lini bisnis ini menyediakan sewa kendaraan dan pengemudinya, dan manajemen pemakaian kendaraan untuk perusahaan besar. Yang keempat, MPMM Insurance. Lini bisnis ini menyediakan beberapa fasilitas asuransi, diantaranya asuransi kendaraan, asuransi harta benda, asuransi konstruksi, asuransi pengangkutan, dan asuransi rangka kapal. Yang kelima ada JACCS MPM Finance. Lini bisnis ini menyediakan pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan baru dan bekas. Dan yang terakhir ada Bitbox. Ini adalah platform digital yang disediakan oleh MPMX untuk marketplace kendaraan baru dan bekas. Seperti ini susunan pegang saham MPMX sampai dengan video ini dibuat. Kita perhatikan saat ini grup Saratoga milik Sandiaga Uno menjadi pemegang saham pengendali dengan pemilikan saham sebesar 52,21%. Pemegang saham lainnya termasuk publik memegang sebesar 44,49%. Dan sisanya dipegang oleh para direksi dan komisarisnya. Pada tahun 2021 ini, grup Saratoga terlihat semakin rajin mengakumulasi saham ini. Saya menduga mereka memang melihat peluang cuan yang besar dari saham ini, dan melihat prospek fundamental MPMX yang akan membaik ke depannya, sehingga mereka masih terus mengakumulasi saham ini. Nanti saya akan jelaskan secara lebih lengkap tentang hal ini. Nah, sekarang saatnya kita untuk update kinerja terbarunya pada kuartal pertama tahun 2021. Kita mulai dari pendapatannya. Pada kuartal pertama tahun 2021, MPMX berhasil memperoleh pendapatan sebesar 3.227 miliar. Jumlah ini turun sebesar 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.744 miliar. Nah, jika kita breakdown lebih dalam pendapatannya, kita perhatikan 92% dari total pendapatannya bersumber dari penjualan kendaraan bermotor dan suku cadangnya, 58% bersumber dari sewa kendaraan, dan 2,2% dari bisnis asuransinya. Nah, jika kita lihat histori pendapatannya, kita perhatikan sebenarnya pendapatan MPMX memang pernah naik signifikan pada periode tahun 2012, 2013, dan 2014. Tapi setelahnya pendapatan mereka terlihat agak stagnan atau kira-kira datar saja, lalu sama seperti emiten lainnya pada tahun 2020, pendapatannya tertekan akibat krisis yang diakibatkan COVID-19. Nah, saya sudah menghitung CAGR-nya 8 tahun, karena yang tahun 2020 saya tidak gunakan karena memang tahun ini merupakan tahun yang tidak biasa, jadi saya hanya menghitung 8 tahun dari tahun 2018 ke belakang. Nah, saya dapat angka CAGR pendapatannya sebesar 5,72%. Berikutnya dari pendapatannya ini, MPMX berhasil memperoleh laba bersih sebesar 119 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 73 miliar. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan pendapatannya sebenarnya turun ya, 13%. Tapi kenapa bisa sampai labanya naik 63%? Nah, ternyata jika kita teliti lebih dalam lagi dalam laporan keuangan ini, kita perhatikan ada tambahan pemasukan dari akun bagian atas laba entitas asosiasi. Dari sebelumnya rugi 45 miliar menjadi untung 19 miliar. Nah, seperti apa sebenarnya akun ini?
Dalam laporan keuangan ini dijelaskan pada bagian lainnya, ternyata yang dimaksud dengan entitas asosiasi di sini adalah PT JACCS Mitra Panastika Mustika Finance Indonesia, atau yang mungkin kita kenal dengan nama MPM Finance. Tercatat MPMX memegang 40% saham di PT JACCS ini. Nah, ini merupakan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang memang terlihat mengalami perbaikan kinerja pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Dalam komponen laba MPMX, pemasukan dari PT JACCS ini berkontribusi sebesar 16% terhadap total laba yang dihasilkan oleh MPMX pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Sehingga memang masuk akal jika kita perhatikan pendapatnya turun tetapi laba bersihnya naik, karena memang ada entitas asosiasinya yang memang mengalami perbaikan kinerja. Nah, secara histori kita perhatikan laba bersih dari MPMX ini terlihat sama saja dengan pendapatannya, terlihat agak stagnan atau datar dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Nah, pada tahun 2018 itu, labanya bisa naik seperti itu karena ada penjualan dari anak usahanya, yaitu PT Federal Karya Utama yang memproduksi oli merek Federal. Nah, performa laba bersih MPMX yang terlihat datar ini juga terkonfirmasi dari perhitungan CAGR 8 tahun yang hanya sebesar 1,74% saja. Nah, berikutnya kita akan lihat kesehatan keuangannya. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total hutang MPMX sebesar 3,4 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya sebesar 6,4 triliun. Lalu kita perhatikan hutang jangka pendeknya sebesar 2,2 triliun. Jumlah ini juga lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 3,3 triliun. Dari kedua fakta ini terlihat solvabilitas yang sangat baik dari MPMX karena hutangnya dapat cover yang lumayan tebal dari aset lancarnya dan ekuitasnya. Di samping itu, Anda perhatikan pada hutang jangka pendeknya. Nah, di sini coba kita akan lebih konservatif lagi dengan menghitung hanya hutang yang mengandung bunga saja, bukan hutang yang termasuk hutang usaha. Nah, di sini kita ambil saja hutang bank jangka pendek, terus pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan liabilitas sewa. Lalu semuanya kita jumlahkan, hasilnya kita dapat 191 miliar. Angka ini lalu kita bandingkan dengan kas yang bisa kita lihat di akun lancarnya, di aset lancarnya, kita perhatikan MPMX mempunyai kas sebesar 2 triliun. Kita perhatikan jumlah hutang jangka pendeknya yang berbunga hanya 20% saja dari kasnya. Nah, ini menambah kualitas solvabilitas yang sangat memang sehat dari MPMX. Berikutnya kita akan lihat ekuitasnya. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas MPMX sebesar 6,4 triliun. Jumlah ini naik sebesar 2,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,3 triliun. Nah, secara histori, kita perhatikan sebenarnya pertumbuhan ekuitasnya juga sama saja dengan pendapatan dan laba bersihnya, yang terlihat sebenarnya tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Nah, kalau cerita ekuitas ini sama sebenarnya seperti cerita ekuitas pada video saya yang sebelumnya tentang Pura Delta Lestari dengan kode saham Demas. Nah, biar saya jelaskan dulu tentang hal ini. Kita perhatikan pada data berikut, terlihat dividen payout rasionya tinggi sekali dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Dividen payout rasio tahun lalu bahkan nilainya mencapai 425%. Ini artinya 100%-nya diambil dari seluruh laba bersihnya tahun 2020 dan sisanya 325% diambil dari laba ditahan atau saldo labanya. Nah, penjelasan panjang lebar tentang hal ini sudah pernah saya jelaskan secara lebih lengkap pada video sebelumnya. Tapi ada yang ingin saya sharing kepada Anda tentang motif atau tujuan MPMX memberi dividen yang sangat tinggi seperti itu. Mungkin hal ini akan sedikit lebih berbeda daripada motif Pura Delta dalam memberikan dividen pada video yang sebelumnya. Nah, coba Anda lihat data ini. Terlihat pemegang saham utamanya, yaitu grup Saratoga milik Sandiaga Uno dan kawan-kawan, terlihat sedang asik mengakumulasi saham ini 3 kali di tahun ini, yaitu di bulan Februari, lalu pada Aprilnya pada tanggal yang berbeda, dan akumulasi semuanya ini terjadi sebelum pembagian dividen jumbo yang dilakukan pada bulan Juni yang lalu. Nah, saya memang melihat strategi Saratoga ini untuk mengakumulasi MPMX memang ada dasarnya, yaitu bisa kita lihat mereka mendapatkan saham ini di harga yang murah di saat memang kinerja perusahaan sudah konfirm pulih dari krisis. Nah, murah di sini bukan berarti nominalnya ya, tapi juga valuasinya yang saya lihat memang murah, yang nanti akan saya jelaskan pada akhir video ini. Tapi di samping itu, saya pikir ada motif lainnya yang melatar belakangi akumulasi dari grup Saratoga ini. Sebelumnya saya mau rekan-rekan untuk flashback dulu ke belakang, kenapa Sandiaga Uno dan kawan-kawan bisa sekaya dan terkenal seperti sekarang ini. Nah, Anda ingat tentang Adaro?
IPO Adaro sampai dengan saat ini menjadi IPO atau dari sisi nilainya menjadi nilai IPO tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini. Sebelum nanti mungkin akan dipecahkan oleh IPO-nya Gotoh ya. Nah, berkat IPO Jumbo ini membuat Sandiaga Uno dan kawan-kawan sukses untung besar dari saham Adaro ini berkali-kali lipat karena saat mereka membeli saham ini pada periode tahun 2021 yang lalu, maksud saya tahun 2001 yang lalu, waktu itu harganya sangat murah sekali karena saat Indonesia masih dalam masa pemulihan krisis ekonomi ya tahun 98 dan transisi pemerintahan yang membuat aset-aset berkualitas yang tadinya sempat jatuh pada saat krisis, ada beberapa emiten yang memang masih terlilit hutang dan harga sahamnya masih belum bisa bangkit pada saat itu. Nah, di saat itulah Sandiaga Uno dan kawan-kawan mulai mencari dan mengakumulasi aset yang sebenarnya berkualitas, tapi karena krisis ekonomi membuat sebagian besar perusahaan itu mengalami kesulitan likuiditas, akibatnya aset-asetnya menjadi lebih murah daripada biasanya, termasuk saham. Nah, Anda perhatikan saat ini kondisinya hampir sama dengan krisis ekonomi pada tahun 98 yang lalu. Saat ini banyak sekali orang kaya yang terpaksa menjual asetnya di harga yang murah, termasuk saham. Kita perhatikan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, masih ada banyak saham yang sebenarnya bagus, tapi dihargai pasar terlalu undervalue, alias murah, alias salah harga. Nah, karena berhubung Saratoga ini memang adalah perusahaan investasi yang memang bisnis pokoknya membeli aset diantaranya saham itu tadi pada harga yang murah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang pada saat harganya nanti akan naik, pada saat seperti inilah mereka akan bereaksi. Nah, menurut pendapat saya pribadi, mungkin saja saat ini Saratoga sedang membutuhkan modal yang cukup besar untuk melaksanakan aksinya itu, seperti yang pernah mereka lakukan pada tahun 2001 yang lalu. Memang aksi korporasi ini sah-sah saja untuk dilakukan. Toh memang sebagai pengendali, Saratoga berhak menentukan kebijakan perusahaan termasuk soal pembagian dividen. Dan itu sangat fair dalam dunia bisnis. Oke, itulah sepenggal kisah yang perlu mendapat perhatian dari Anda. Karena memang benar apa yang dikatakan oleh Loh Keh Hong, Bapak Warren Buffett Indonesia ini, dia mengatakan bahwa harta karun terbesar bukan ada di bawah laut, tapi ada di pasar modal. Buktinya banyak yang kaya raya dari pasar modal dengan bermodal otak yang cerdik dan pandai mencari peluang cuan. Oke, kita lanjut untuk melihat valuasi MPMX. Kita cari tahu apakah MPMX saat ini sudah mahal atau masih murah. Grafik ini menjelaskan rata-rata PBV MPMX selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham MPMX biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 0,73 kali. Nah, saat video ini dibuat, PBV MPMX sebesar 0,49 kali. Jika kita yakin suatu saat saham MPMX ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun, itu artinya kita bisa hitung harga wajarnya seperti ini. Pertama, kita cari dulu book value per share-nya. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Oh ya, saya mengingatkan dulu bahwa ekuitas yang kita pakai di sini adalah ekuitas yang dapat diatribusikan ke entitas pemilik induk. Kita dapat angkanya 1449. Nah, jika Anda malas hitungnya, Anda bisa lihat angka ini di RTA Mobile di bagian key statistik lalu ke earning. Lalu mean PBV-nya 0,73 kali, rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, maka kita bisa dapat harga wajar saham MPMX harusnya sebesar Rp1.058 per lembar saham. Angka ini dapat dari book value per share dikalikan mean PBV-nya. Nah, pada saat video ini dibuat, harga saham MPMX sebesar Rp705 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 33,35%. Angka ini didapat dari presentasi selisih harga wajar dan harganya saat ini. Oke, untuk saham ini memang terlihat sudah sangat naik tinggi ya, dari akhir tahun lalu sampai dengan saat ini, walaupun sempat menyentuh angka tertingginya di 872, saat ini sedang mengalami sedikit koreksi ya ke angka 705. Tapi saya pikir sampai dengan akhir tahun ini, untuk sampai naik ke setengah dari harga wajarnya ini, ya kalau kita mau gunakan patokan 50% dari MOS-nya ini, yaitu sekitar 17%-an, itu di kisaran harga antara 800 sampai dengan 850 sangat mungkin tercapai. Ya, tapi sekali lagi ya, seperti tadi saya jelaskan, momen naiknya harga saham MPMX ini memang terkait dengan kinerjanya yang memang sudah pulih dari krisis tahun lalu. Jadi sebenarnya saham MPMX ini sudah price in. Jadi kita tetap harus memantau minimal kinerjanya kuartal kedua nanti, yang mungkin akan keluar dalam beberapa minggu lagi. Jika kinerjanya tetap bagus, maka akan sangat mungkin harganya akan naik terus, kan sampai ke harga wajarnya pada tahun ini. Oke, sekian dulu informasi tentang MPMX. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.